Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan share. Serta bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar nanti Anda update terus video-video yang akan tayang di channel ini. Terima kasih. Selamat berjumpa pada video seri kedua KD 3.4 untuk kelas 11 SMA, yaitu tentang indeks harga dan inflasi. Pembahasan tentang indeks harga sudah pernah saya berikan pada video seri ke-1. Nah, pada video seri kedua ini kita akan membahas tentang inflasi. Pembahasan tentang inflasi itu sendiri nanti akan diberikan dalam dua sesi, yaitu ada di video seri kedua dan video seri ketiga. Agar nanti Anda tidak terlewat, jangan lupa bagi yang sudah subscribe, aktifkan loncengnya. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dibawakan oleh saya, Walid Hamidi, untuk channel Natagama Televisi. Nah, pada video seri ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah membahas tentang apa sih definisi inflasi itu. Kemudian indikator yang kedua, apa penyebab inflasi. Dan indikator yang ketiga adalah kita nanti akan membahas jenis-jenis inflasi. Jadi pada seri kedua ini kita hanya akan membahas tentang ketiga indikator pencapaian kompetensi ini. Pastikan simak baik-baik ya. Kami tidak sekedar menyajikan, tetapi juga mengulas. Oke, sekarang kita akan masuk terlebih dahulu ke pendahuluan atau prolog sebelum kita memahami materi tentang inflasi. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama yaitu inflasi, kita review terlebih dahulu ke materi di kelas sebelumnya yaitu tentang uang. Mengapa? Karena inflasi ini terkait dengan nilai uang. Ada dua macam nilai tukar uang. Yang pertama nilai tukar internal, yakni kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan barang atau jasa, dan nilai tukar eksternal, yakni kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan mata uang lain. Jadi uang ini memiliki dua nilai tukar internal dan nilai tukar eksternal. Nilai tukar internal adalah kemampuan untuk dipertukarkan dengan barang, nilai tukar eksternal adalah kemampuan untuk dipertukarkan dengan mata uang lain. Ini pernah dipelajari waktu kita belajar di kelas 10. Untuk lebih memahami tentang nilai tukar uang, perhatikan slide berikut. Di sini ada mata uang rupiah. Mata uang rupiah ini dapat dipertukarkan dengan US dollar. Nah, ketika rupiah ini dipertukarkan dengan US dollar, artinya di sini rupiah itu memiliki nilai tukar eksternal. Di mana tinggi rendahnya nilai tukar eksternal ini dinyatakan dengan kurs. Nah, kemudian rupiah juga bisa dipertukarkan dengan barang. Nah, ketika rupiah dipertukarkan dengan barang dan jasa, artinya di sini rupiah itu memiliki nilai tukar internal, di mana tinggi rendahnya dinyatakan dengan harga. Nah, terkait dengan kurs atau terkait dengan nilai tukar eksternal ini, ada istilah yang disebut dengan depresiasi dan apresiasi. Apa itu depresiasi? Depresiasi itu ketika nanti nilai mata uang dalam negeri atau ketika rupiah ini nilainya mengalami penurunan terhadap mata uang asing. Misalnya begini, yang semula 1 US dollar itu 10.000, kemudian menjadi 15.000. Artinya di sini rupiah itu nilainya mengalami penurunan dan itu disebut dengan istilah depresiasi. Kalau kita mengatakan rupiah itu mengalami penurunan, sama saja maknanya kita mengatakan dolar itu menguat. Nah, itu disebut sebagai depresiasi. Apresiasi adalah kebalikannya. Ketika nanti nilai US dollar ini mengalami penurunan terhadap mata uang rupiah, maka disebut sebagai apresiasi. Misalnya, 1 US dollar yang semula 15.000 kemudian menjadi 10.000. Artinya di sini rupiahnya yang menguat. Atau kita bisa juga mengatakannya dolarnya yang melemah. Itu disebut sebagai apresiasi. Nah, terkait dengan harga, ada disebut dengan istilah inflasi dan deflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu ketika nanti harga-harga ini mengalami
kenaikan. Atau sama saja kita mengatakan ketika nilai uang ini mengalami penurunan. Nah, jadi kalau kita mengatakan harga naik, sama saja kita mengatakan nilai uang itu turun. Nah, peristiwanya disebut sebagai inflasi. Apa itu deflasi? Kebalikannya, deflasi itu ketika harga-harga barang ini mengalami penurunan. Atau kita bisa mengatakannya, deflasi itu adalah ketika nilai uang ini mengalami kenaikan. Nah, di sini inflasi itu berarti terkait dengan kemampuan uang untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa. Jadi Anda jangan sampai tertukar nih istilah inflasi dengan depresiasi atau apresiasi. Ketika Anda melihat fenomena dolar itu naik, lalu Anda mengatakan, oh sedang terjadi inflasi, maka itu sesuatu pernyataan yang salah. Ingat ya, inflasi itu terkait dengan kemampuan uang dipertukarkan dengan barang atau terkait dengan harga barang. Oke, saya akan menyajikan ilustrasi terjadinya inflasi agar nanti Anda lebih memahami bagaimana proses inflasi ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai uang. Nah, misalnya kita memiliki uang Rp20.000. Dengan uang Rp20.000 ini, misalnya kita bisa mendapatkan satu piring mie goreng dengan harga Rp15.000 ditambah dengan satu gelas es bubble yang harganya Rp5.000. Kemudian, dengan uang sama yang kita miliki Rp20.000, terjadi di sini kenaikan harga mie goreng yang semula berharga Rp15.000, harganya naik menjadi Rp20.000. Dengan kenaikan harga mie goreng ini, maka dengan uang yang sama yang kita miliki, kita hanya mendapatkan satu jenis barang. Maka kenaikan dari harga mie goreng ini menyebabkan uang itu mengalami penurunan. Kenapa kenaikan harga ini disebut juga sebagai penurunan nilai uang? Karena dengan uang yang sama yang kita miliki, yang semula kita mendapatkan 2 buah barang, begitu terjadi kenaikan harga, kita hanya mendapatkan 1 buah barang. Nah, dari ilustrasi ini, maka kita menyimpulkan bahwa proses terjadinya kenaikan harga ini menyebabkan nilai uang itu mengalami penurunan. Sehingga kita bisa mengatakan kalau harga barang naik, itu sama dengan nilai uang itu turun. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu Anda memahami definisi inflasi. Nah, menurut Budiono, dalam buku Ekonomi Makro terbitan BPFE Yogyakarta tahun 2001, beliau mendefinisikan inflasi itu adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Maka dari definisi ini, ada beberapa syarat sehingga kenaikan harga dapat dikatakan sebagai inflasi. Syarat yang pertama, kenaikan ini meliputi harga berbagai jenis barang. Kenaikan harga dari 1 atau 2 barang saja tidak bisa disebut sebagai inflasi. Jadi kalau hanya harga beras yang mengalami kenaikan, maka itu bukan inflasi. Tetapi kalau misalnya akibat harga beras itu naik, kemudian menyebabkan harga barang kebutuhan pokok lainnya ikut-ikutan naik, maka di sini sudah menunjukkan adanya gejala inflasi. Oke? Kemudian syarat yang kedua, adanya kecenderungan naik ini secara terus-menerus. Kenaikan harga karena misalnya musiman menjelang hari raya, bencana, dan sebagainya yang sifatnya hanya sementara atau temporer, ini tidak bisa disebut sebagai inflasi. Jadi ingat di situ, kenaikan harga dikatakan sebagai inflasi kalau memenuhi 2 syarat. 1, harus meliputi berbagai jenis barang, dan yang kedua, naik secara terus-menerus atau bukan gambaran yang sifatnya sesaat. Oke? Kita lanjutkan ke apa penyebab inflasi. Jadi ini kita masuk nih ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua. Anda mampu memahami apa penyebab dari terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Ada beberapa sebab. Yang pertama, kenaikan dalam permintaan. Kemudian, penurunan suplai barang atau jasa. Yang ketiga,
peningkatan biaya produksi. Faktor yang keempat atau penyebab keempat, penambahan jumlah uang beredar. Kemudian yang kelima, kenaikan harga barang impor. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Penyebab inflasi yang pertama adalah kenaikan dalam permintaan atau demand pull inflation. Apa itu demand pull inflation atau kenaikan dalam permintaan? Kita lihat penjelasannya di sini. Kenaikan dalam permintaan agregat. Agregat ini artinya permintaan secara menyeluruh terhadap berbagai barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Di mana di sini kenaikan permintaan agregat yang tidak lagi mampu diimbangi oleh kenaikan suplai menyebabkan harga barang itu naik. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan kurva yang ada di samping ini. Di sini ada kurva permintaan dan penawaran. Ini kurva permintaannya, AD agregat demand, artinya permintaan yang secara menyeluruh. Kemudian di sini ada AS-nya, agregat supply-nya, supply yang secara menyeluruh. Ketika terjadi kenaikan permintaan dari AD1 naik menjadi AD2 yang tidak bisa diimbangi oleh kenaikan dari supply, artinya supply-nya di sini tetap tidak bergerak, tidak mampu mengimbangi adanya kenaikan permintaan, maka akan menyebabkan kenaikan harga dari P1 ke P2. Jadi ini penyebab pertama. Ingat lagi nih ke materi kelas 10 ketika Anda mempelajari hukum permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, penawaran itu tetap, maka harga barang itu akan mengalami kenaikan. Oke? Kemudian faktor yang kedua adalah berkurangnya jumlah barang atau berkurangnya jumlah penawaran barang. Nah, berkurangnya suplai barang atau jasa itu menyebabkan kenaikan harga barang atau jasa. Nah, kita lihat di sini ke kurvanya. Ada kurva agregat demand dan kurva agregat supply. Ketika terjadi pengurangan suplai dari AS ke AS1, sementara di sini permintaannya itu tetap, itu menyebabkan harga barang itu naik dari P ke P1. Misalnya, akibat gagal panen, akibat bencana alam, menyebabkan suplai barang itu berkurang, maka menyebabkan harga-harga barang akan mengalami kenaikan. Oke, sekarang kita akan masuk ke faktor yang ketiga dari penyebab terjadinya inflasi, yaitu peningkatan biaya produksi. Di mana nanti inflasi yang disebabkan peningkatan biaya produksi ini disebut sebagai cost push inflation. Nah, keadaan ini timbul dimulai dengan adanya kenaikan biaya produksi yang kemudian menyebabkan berkurangnya penawaran total atau agregat supply. Jadi, akibat kenaikan biaya produksi, maka kemudian produsen akan membebankannya kepada konsumen melalui kenaikan harga jual dari barang dan jasa. Nah, atau kemungkinannya ketika nanti produsen ini tidak sanggup membebankan kenaikan ongkos produksi ini pada barang yang akan dia jual, produsen memilih menghentikan produksinya. Nah, ketika produsen ini memilih menghentikan produksinya, apa akibatnya? Akibatnya suplai barang itu akan menjadi berkurang. Dan ini pun nanti akan menyebabkan kenaikan harga pula. Jadi, saya ulangi lagi, ketika biaya produksi naik, maka produsen akan membebankan kenaikan biaya produksi ini melalui peningkatan harga jual, sehingga nanti akan ditanggung oleh konsumen. Jadi begitu biaya produksi naik, langsung menyebabkan harga barang itu naik. Atau kemungkinan yang lain, produsen ini menghentikan produksinya, sehingga menyebabkan suplai barang itu menjadi berkurang. Nah, ini pun nanti akan menyebabkan kenaikan harga. Sehingga kenaikan biaya produksi ini bisa pula digambarkan dalam kurva seperti ini. Ketika biaya produksi naik, itu menyebabkan agregat supply itu berkurang. Apa yang terjadi dengan harga? Harga mengalami kenaikan dari P ke P1.
Sekarang kita akan masuk ke faktor penyebab yang keempat dari terjadinya inflasi, yaitu meningkatnya jumlah uang yang beredar. Nah, di mana jumlah uang yang beredar itu sebanding dengan jumlah barang yang tersedia dalam perekonomian. Maka, kalau misalnya uang beredar itu berjumlah Rp20.000, kemudian ada 2 buah barang, yaitu misalnya 2 buah pizza, maka masing-masing pizza ini berharga Rp10.000. Sehingga ketika dijumlahkan, jumlah barang ini akan sama dengan jumlah uang yang beredar. Kemudian ketika jumlah uang yang beredar ini ditambah, yang semula Rp20.000 menjadi Rp40.000, apa yang terjadi dengan harga pizza ini? Harga pizza nanti akan mengalami kenaikan yang semula berharga Rp10.000 menjadi berharga Rp20.000. Jadi di sini akibat penambahan jumlah uang yang beredar, harga itu akan mengalami kenaikan. Ingat pula ya, ada aksioma yang berbunyi seperti ini. Semakin banyak jumlah sesuatu, maka sesuatu ini makin tidak bernilai atau makin turun nilainya. Air di padang pasir itu sangat bernilai, tetapi air ketika musim hujan, musim banjir, malah disumpahin orang. Nah, maka hampir sama seperti itu analoginya. Ketika uang itu jumlahnya makin banyak, maka nilai uang itu makin berkurang. Oke? Sekarang kita akan masuk nih ke faktor yang kelima, yaitu kenaikan harga barang impor. Di dunia ini hampir tidak ada satupun negara yang sekarang tidak bergantung dengan negara-negara yang lain. Artinya ada ketergantungan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Kita sudah memasuki era yang disebut era globalisasi. Ketika perekonomian antar negara ini sudah saling menyatu. Maka kenaikan harga barang di suatu negara atau di pasar internasional akan mempengaruhi negara-negara yang lain. Terutama apa? Negara-negara yang banyak bergantung pada impor. Baik itu untuk konsumsi secara langsung ataupun untuk bahan baku guna proses produksi. Ketika harga-harga barang impor atau harga barang dari luar negeri mengalami kenaikan, maka akan berdampak pada kenaikan harga di dalam negeri. Misalnya, ketika harga bahan baku di luar negeri itu mengalami kenaikan, maka akan menyebabkan ongkos produksi dari produsen yang ada di dalam negeri atau di Indonesia mengalami kenaikan. Akibat ongkos produksi naik, kemudian harga jual pun ikut dinaikkan. Maka kenaikan harga barang impor ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang di dalam negeri atau menyebabkan inflasi. Oke, bro? Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana teori-teori penyebab inflasi. Artinya sekarang kita akan melihat sudut pandang dari para ahli. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa bagi yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Karena ini mudah bagi Anda tetapi sangat berarti bagi kami. Oke? Terima kasih atas subscribe-nya. Sekarang kita akan masuk nih ke teori yang pertama, yaitu teori dari Keynes. Menurut teorinya Keynes ini, inflasi itu terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Dengan demikian, permintaan masyarakat itu akan barang melebihi jumlah yang tersedia. Hal ini terjadi karena masyarakat itu mengetahui keinginannya dan bisa menjadikan keinginan tersebut dalam bentuk permintaan yang efektif terhadap barang. Dengan kata lain, masyarakat berhasil memperoleh dana tambahan di luar batas kemampuan ekonominya, sehingga golongan masyarakat ini bisa memperoleh barang dengan jumlah yang lebih besar daripada yang seharusnya. Atau gampangnya seperti ini terjadi karena mudahnya masyarakat memperoleh pinjaman dari dunia perbankan atau sektor keuangan yang lain, sehingga masyarakat ini mampu mewujudkan permintaan yang sebenarnya itu di bawah atau tidak sesuai dengan daya belinya.
Sebenarnya dia nggak mampu, tetapi akibat adanya kemudahan memperoleh pinjaman dari pihak lain atau dari dunia perbankan atau sektor keuangan, ini menyebabkan permintaan masyarakat itu bisa terwujudkan menjadi permintaan efektif. Apa yang terjadi? Akibatnya permintaan ini bertambah. Permintaan bertambah menyebabkan harga barang itu mengalami kenaikan. Begitu yang dikemukakan oleh Keynes. Sekarang kita akan menyimak bagaimana pendapat Irving Fisher melalui teori kuantitas. Jadi apa kata Irving Fisher terkait dengan inflasi? Nah, berdasarkan teorinya yang dirumuskan dalam bentuk persamaan M kali V sama dengan P kali T, ini pernah nih kita pelajari waktu kelas 10 ketika Anda mempelajari tentang uang. Nah, terkait dengan inflasi atau tingkat harga di sini, maka dari rumus ini kemudian kita manipulasi seperti ini. P itu sama dengan M kali V per T. M itu apa? M itu adalah jumlah uang yang beredar. V itu apa? V itu adalah kecepatan peredaran uang. T itu apa? T adalah jumlah barang yang diperdagangkan. P itu sendiri apa? Price atau harga. Atau di sini harga itu adalah mencerminkan nilai uang. Jadi harga itu sama dengan jumlah uang yang beredar dikali dengan kecepatan peredarannya dibagi dengan jumlah barang yang diperdagangkan. Maka tinggi rendahnya nilai uang atau P ini atau penyebab inflasi itu ditentukan oleh satu, penambahan jumlah uang yang beredar. Ketika jumlah uang beredar ini ditambah atau meningkat, maka kita lihat dari rumus ini akan menyebabkan P, harga barang, itu akan mengalami kenaikan. Atau kalau M itu bertambah, maka berarti akan menyebabkan inflasi. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga. Bagaimana harapan, prediksi masyarakat terhadap kenaikan harga? Kalau masyarakat nanti memperkirakan harga-harga barang itu akan mengalami kenaikan, maka nanti masyarakat akan segera membelanjakan uangnya untuk membeli barang. Apa yang terjadi? Itu akan mempengaruhi ini, velocity V ini, kecepatan peredaran uang makin bertambah. Apa yang terjadi dengan P? Apa yang terjadi dengan inflasi? Akan menimbulkan harga barang itu naik atau menyebabkan terjadinya inflasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kuantitas barang atau jasa yang diperdagangkan. Kalau T ini makin berkurang akibat gagal panen, akibat produsen menghentikan produksinya, maka apa yang terjadi dengan harga? Harga barang ini akan mengalami kenaikan atau menyebabkan terjadinya inflasi. Begitulah pendapat dari Irving Fisher melalui teori kuantitas. Sekarang kita akan menyimak teori yang ketiga terkait dengan penyebab terjadinya inflasi, yaitu teori strukturalis. Teori ini disebut sebagai teori inflasi jangka panjang karena menyoroti sebab-sebab munculnya inflasi yang berasal dari kekakuan struktur ekonomi yang terjadi di negara berkembang. Nah, negara-negara berkembang ini pada umumnya memiliki corak struktur ekonomi agraris atau pertanian, di mana ada dua kekakuan atau ketidakelastisan dalam perekonomian di negara berkembang yang bisa menimbulkan inflasi, yaitu satu, kekakuan dari penerimaan ekspor, di mana ekspor barang atau suplai dari negara berkembang ini tidak elastis terhadap kenaikan harga pasar di dunia. Kenapa suplai atau penawaran negara berkembang ini tidak elastis terhadap kenaikan harga yang ada di pasar dunia? Karena ekspor dari negara berkembang ini adalah ekspor-ekspor dari produk-produk pertanian yang bergantung pada alam, yang perlu waktu untuk memprosesnya. Sehingga ketika ada kenaikan harga di pasar dunia, tidak bisa serta-merta mengambil kesempatan ini. Nah, sebaliknya, negara berkembang ini juga banyak bergantung pada impor.
Sehingga ketika harga-harga di pasar dunia mengalami kenaikan, ada beban yang lebih yang harus ditanggung oleh negara berkembang karena harga barang impornya mengalami kenaikan. Apa akibatnya? Akibatnya akan terjadi penurunan devisa di negara berkembang. Ekspornya sendiri tidak bisa mengambil kesempatan yang ada, sementara dia terdampak akibat kenaikan harga barang impor. Nah, kenaikan harga barang impor ini menyebabkan harga barang di dalam negeri ini mengalami kenaikan. Kemudian, kekakuan yang kedua yang terjadi di negara berkembang ini terkait dengan penawaran bahan makanan di negara berkembang, di mana pertumbuhan bahan makanan itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya. Mengapa bisa terjadi? Karena di negara berkembang ini teknologinya masih rendah. Teknologi yang terkait dengan pengolahan bahan makanan itu masih rendah, sehingga tidak mampu mengimbangi pertambahan penduduk. Jadi ketika terjadi pertambahan penduduk, menyebabkan pertambahan permintaan bahan makanan itu tidak bisa diimbangi dengan kenaikan suplai. Apa yang terjadi? Harga bahan makanan ini mengalami kenaikan dan kemudian berdampak pada barang yang lain. Inilah penyebab inflasi berikutnya di negara berkembang menurut teori strukturalis. Oke bro, kita lanjut. Sekarang kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yakni Anda mampu menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan tingkat keparahannya. Maka ada yang disebut sebagai inflasi ringan atau creeping inflation, yaitu yang nilainya kurang dari 10% setahun. Kemudian inflasi sedang atau galloping inflation yang nilainya antara 10% sampai dengan 30% dalam satu tahun. Kemudian inflasi berat atau high inflation yang nilainya itu di atas 30% sampai dengan 100% setahun. Dan kemudian yang keempat, inflasi yang sangat tinggi atau hyperinflation yang nilainya di atas 100%. Bagaimana cara mengukur nilai ini nanti akan dipelajari pada video seri ketiga. Agar nanti Anda tidak terlewat, pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan loncengnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke macam inflasi berikutnya adalah berdasarkan asalnya atau sumbernya ini dari mana. Yang pertama disebut sebagai domestic inflation, yaitu inflasi yang sumber penyebabnya berasal dari dalam negeri. Misalnya, gagal panen, penambahan uang beredar oleh bank sentral, meningkatnya permintaan masyarakat, kemudian akhirnya menyebabkan inflasi. Yang seperti ini disebut sebagai domestic inflation. Kemudian yang kedua, imported inflation adalah inflasi yang sumber penyebabnya berasal dari luar negeri. Misalnya akibat kenaikan harga barang impor yang menyebabkan ongkos produksi dalam negeri naik sehingga produsen dalam negeri menaikkan harga jualnya. Ini disebut sebagai imported inflation. Kemudian macam inflasi yang ketiga berdasarkan penyebabnya. Ada yang disebut sebagai demand pull inflation atau inflasi karena tekanan permintaan. Ketika permintaan masyarakat bertambah yang tidak bisa diimbangi oleh supply menyebabkan harga barang naik, itu disebut sebagai demand pull inflation. Kemudian yang berikutnya yang termasuk berdasarkan penyebabnya adalah cost push inflation, inflasi karena naiknya biaya produksi. Akibat biaya produksi naik, kemudian dibebankan kepada konsumen sehingga produsen menaikkan harga jual, atau akibat biaya produksi naik sehingga produsen mengurangi supply yang kemudian menyebabkan harga barang itu mengalami kenaikan. Nah, ini seperti itu disebut sebagai cost push inflation. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa like. Kemudian jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan tinggalkan di kolom komentar. Jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan bermanfaat bagi orang lain, silakan share. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, dan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.